Pemirsa, pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya menjalani pemeriksaan terkait kasus prank laporan palsu KDRT. Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven hadir memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Jumat siang. Mereka diminta keterangan terkait kasus prank laporan palsu KDRT beberapa waktu lalu. Keduanya datang bersamaan meski penyidik menjadwalkan jam pemeriksaan berbeda. Baim dan Paula dilaporkan oleh dua kelompok masyarakat dengan pasal yang berbeda, yaitu laporan palsu dan Undang-Undang ITE. Bang, udah siap Bang? Bang. Siap. Menjadi ancaman hukuman yang kita terapkan, ya, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan, yaitu 220 KUHP, ancamannya 1 bulan. Kemudian yang Undang-Undang IT ayat 36, kemudian 45, 12 tahun. Kasus yang menjerat Baim dan Paula bermula saat Paula membuat video dirinya tengah melaporkan sang suami atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun ternyata laporan tersebut hanya untuk membuat konten lelucon atau prank belaka. Status kasus KDRT yang disangkakan kepada artis Rizky Bilar kini naik ke tingkat penyidikan. Sebelumnya polisi telah memeriksa 5 saksi termasuk orang tua dari Lesti Kejora. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan barang bukti berupa CCTV yang berada di TKP kediaman tragedi KDRT Lesti Kejora oleh sang suami Rizky Bilar. Tidak hanya itu, hasil visum pun sudah dimiliki oleh penyidik, di antaranya luka memar bagian telapak tangan bawah, lengan kanan, siku tangan kiri belakang, hingga luka di bagian leher depan. Kepolisian juga telah melakukan gelar perkara dengan hasil visum beserta kelima saksi termasuk orang tua Lesti, sehingga menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Sebelumnya Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Ya, saat ini memang dia kurang baik, ya, kurang sehat. Jadi nggak datang ya Bang? Nggak datang. Ini surat sedang kita antarkan. Ya, tidak baik. Ya, tidak baik, terganggu psikisnya. Psikis sakit berarti artinya Bang ya? Iya. Sebelumnya Rizky Bilar dipolisikan istrinya, Lesti Kejora, atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Atas perbuatannya, Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain merusak hektar area pertanian, juga diduga seorang pengendara hanyut terbawa air. Banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. 2 desa diterjang banjir bandang luapan Sungai Cibuyut dari kaki Gunung Sawal. Nampak air luapan dari anak sungai Cibaruyan ini menerjang area pertanian milik warga. Bahkan luapan air juga memutuskan jalan akses di desa Cihaurbeti. Terlihat sepeda motor yang terseret arus banjir bandang, diduga seorang pengendara motor terbawa arus sungai. Sementara itu, identitas korban belum diketahui. Namun kendaraan korban sudah diamankan Mapolsek Cihaurbeti Ciamis. Memang hujan dari siang tadi ya, sekitar jam 2 dan lebat sekali. Terus kejadian di lokasi itu sekitar jam 4 karena air meluap
sampai menguber ke atas jalan dari sungai tadi. Kebetulan ada pengendara lewat yang sepeda motor ini sudah dilarang sama masyarakat, masih terus saat di tengah jembatan harus kenceng ke bawah kalau motornya tersangkut. Kini banjir bandang mulai surut. Alat kendaraan berat diterjunkan guna membersihkan material sampah. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Banjir juga melanda wilayah Bali, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jembrana dari siang hingga malam hari membuat sejumlah desa kebanjiran. Banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter juga merendam wilayah Denpasar, Bali. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jembrana kemarin mengakibatkan banjir di sejumlah desa. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk tersendat. Tingginya banjir mengakibatkan kendaraan kesulitan melaju baik dari arah Denpasar menuju Gilimanuk maupun sebaliknya. Hingga pagi ini banjir masih menggenangi puluhan rumah warga. Di desa Poh Santen misalnya, banjir masih menggenangi rumah warga mencapai 30 cm. Banjir karena gorong-gorong yang kecil sehingga tidak mampu mengalirkan air hujan. Akibatnya air hujan meluber menggenangi rumah warga. Kondisi Jalan Pura Demak, Malburu. Ya, pemirsa, banjir setinggi 1,5 meter juga merendam permukiman warga di kawasan Jalan Pura Demak, Denpasar pagi ini. Dari sejumlah video amatir warga yang beredar di media sosial, pemirsa, ketinggian air mencapai lebih dari 1,5 meter. Tingginya air mengakibatkan ratusan rumah warga yang ada di kawasan Jalan Pura Demak ini terendam. Warga, terutama ibu dan anak-anak, diungsikan sementara ke lokasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan pertolongan. Sejumlah perahu karet milik Basarnas Denpasar dan SAR Samapta Polresta Denpasar dikerahkan untuk mengevakuasi warga serta membawa bantuan. Menurut warga, banjir diduga akibat tingginya curah hujan serta buruknya sistem drainase di kawasan ini. Pemerintah Kota Denpasar sendiri mengakui adanya permasalahan pada sistem drainase yang mengakibatkan daya tampung debit air tidak memadai. Kondisi Jalan Pura Demak, Malburu. Sementara itu banjir yang menggenangi perumahan dosen IKIP Jati Asih, Kota Bekasi, Sabtu pagi ini mulai surut. Meski demikian aktivitas warga masih terhambat, pemirsa, karena air masih setinggi 90 cm. Warga bertahan di lantai 2 rumah mereka, sedangkan untuk mengurangi debit air, 4 pompa air dikerahkan ke lokasi. Sabtu pagi banjir di perumahan dosen IKIP Kelurahan Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi mulai berangsur surut. Ketinggian air yang mencapai puncak pada Jumat malam yaitu 1,5 meter, kini bersisa menjadi 90 cm. Petugas keamanan perumahan dan Badan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengerahkan pompa air untuk menguras air. Meski banjir sudah surut, warga masih belum bisa beraktivitas. Mereka bertahan di lantai 2 rumahnya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 juga belum bisa melintas dan harus mencari jalan alternatif agar tidak mogok. Rendah itu. Iya, agak rendah. Jadi air dari kampung ini udah kemari semua nih. Oh, nampungnya di sini. Oh. Kalau semalam tinggi airnya? Lah, semalam kalau di sini hampir 1,5 meter ada nih. Ada kan pos. Oh, seleher. Jumat malam, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Banjir memang kerap melanda perumahan dosen IKIP ini karena berada di dataran rendah. Meski sudah dibangun folder air dan disediakan pompa air, banjir tetap saja melanda kawasan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 8 tahun di Goa, Sulawesi Selatan tewas tenggelam dan terbawa arus sungai. Jasad korban ditemukan oleh tim SAR sekitar 4 km dari lokasi jatuhnya korban. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap Rahmat Hidayat, anak 8 tahun yang dilaporkan orang tuanya tenggelam di bantaran anak sungai Jekne Berang, BTN Nusa Indah,
Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pencarian dilakukan tim SAR dengan menyisir sepanjang bantaran anak sungai hingga kanal yang mengalir ke sungai. Diketahui upaya pencarian dilakukan sejak Kamis malam. Bantu. Meski upaya tersebut sempat terhalang dengan banyaknya sampah dan enceng gondok, akhirnya pada Jumat pagi, jasad korban berhasil ditemukan. 9:55 korban berhasil ditemukan kurang lebih 4 km dari LKK dalam kondisi meninggal dunia. Korban kita evakuasi ke rumah duka berdasarkan permintaan dari pihak keluarga. Usai ditemukan dan dievakuasi tim SAR, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan dan dimakamkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Di Blora, Jawa Tengah, hujan dengan intensitas tinggi membuat satu gedung komputer milik SMP negeri di Kecamatan Jepon, Blora, roboh. Sementara di Luwu, Sulawesi Selatan, 3 rumah rusak parah akibat diterjang banjir. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan sebuah gedung komputer di SMP Negeri 2 Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pasalnya gedung sudah dikosongkan oleh pihak sekolah. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jepon mengatakan gedung tersebut dibangun sejak tahun 2005 dan memang sudah dikosongkan. Sebelumnya gedung pernah diperbaiki, namun kayunya dimakan rayap. Saat ini pihak sekolah sudah melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Sedikitnya 3 rumah warga di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, rusak parah setelah diterjang banjir akibat luapan Sungai Makawa. 1 diantaranya hanyut terseret arus. Ketiga rumah tersebut berada di Baka, Kelurahan Boso, serta di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Luwu, Sulawesi Selatan. Menurut korban, banjir tiba-tiba datang dan merobohkan dinding rumah. Sementara korban dan keluarga berhasil menyelamatkan diri dan evakuasi ke tempat lebih aman. Warga dibantu TNI Polri mengevakuasi puing bangunan dan menyelamatkan barang yang tersisa. Selain merusak sejumlah rumah warga, banjir juga merusak lahan pertanian serta perkebunan warga di kelima desa dan kelurahan tersebut. Dari Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, Heri Purnomo, Nasruddin Rupak, iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, jembatan penghubung 2 desa di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan ambrol dan memutus jalur transportasi kendaraan. Ya, warga sekitar pun harus menyeberangi putusnya jembatan untuk beraktivitas. Intensitas hujan tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah di Lampung membuat air sungai meluap hingga merusak dinding pembatas sungai dan mengakibatkan putusnya jembatan penghubung 2 desa, yaitu Desa Waigali dan Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Warga terpaksa menyeberang melewati material jembatan yang hancur untuk dapat beraktivitas, namun tidak dapat dilalui kendaraan. Jembatan ini dibangun sejak kapan kita? Jembatan itu zaman Belanda. Memang belum ada perbaikan sama sekali. Memang belum ada. Ini jembatan penghubung ya Pak ya? Ini Satu-satunya jembatan akses ya. Satu-satunya akses dulu. Jalan mana aja lewat sini semua. Ini jalan penghubung antar desa atau gimana Pak? Ya antara inilah desa lah. Sementara perbaikan jembatan penghubung antar desa sudah diajukan ke Dinas Pemerintah Lampung Selatan. Warga berharap pemerintah dapat segera membangun kembali jembatan yang merupakan akses warga dalam beraktivitas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta mendalami sejumlah temuan fakta penyebab tragedi kemanusiaan yang menyebabkan 131 orang tewas di Stadion Kanjuruhan. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.